Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa untuk kita semua senantiasa selalu dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ujian kehidupan pada hakikatnya merupakan untuk memurnikan tauhid kita, untuk memurnikan tauhid kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Semua ujian kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, akan diberikan ujian kepadamu apa saja, hanya sedikit sesungguhnya. Minal khauf, rasa takut, wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, adanya sebuah ujian berupa kekurangan harta, buah-buahan jiwa kita merasa resah gelisah karena diuji dengan aneka berbagai kehidupan. Sebuah keniscayaan. Wa basyiris sabirin, beri berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Ujian kehidupan hakikatnya untuk memurnikan tauhid. Apa artinya? Agar totalitas diri kita, tauhid kita tidak goyah, agar semua dikembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus murnikan tauhid kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Diuji tentang rezeki, urusan keuangan, tiada tempat bergantung kita, berharap kita Allah Ar-Razzaq. Belum juga diuji, sudahkah kita ridho atas ketentuan Allah? Sudahkah kita jadikan wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar, salat sebagai penolongmu. As-shalah ay az-zikr, salat bermakna ingat. Aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk senantiasa mengingatku. Sudahkah selalu memurnikan tauhid kita, serahkan semua Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Hakikatnya kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Belum lama kita dilatih untuk berpuasa. Salah satu hikmahnya adalah untuk ketangguhan jiwa kita agar memiliki jiwa kesabaran. Hakikatnya ujian untuk memurnikan tauhid kita. Untuk itu saat kita sholat kul, katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup mati lillahi rabbil alamin. Sudahkah? Untuk itu perlu adanya sebuah kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah
yang tiada daya dan upaya diberdayakan oleh Allah. Sebuah kesadaran untuk memurnikan tauhid kita saat kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, pada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya mohon pertolongan. Artinya saat diberikan ujian, ketika ujian kita hadapi tetap lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, fillah, di jalan Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Kita bisa ikhtiar, memang siapa yang memampukan kita ikhtiar? Memang siapa yang memberikan kita nafas, hidup dan kehidupan? Jantung masih berdetak, mata bisa melihat, telinga mendengar, tangan bergerak, kaki melangkah. Siapa yang memampukan? Kalaupun kita ikhtiar, hakikatnya ini karunia Allah. Memurnikan tauhid artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la syarikalah. Kalau sudah la ilaha illallah wahdah, dialah Allah yang Ahad, Esa, murnikan tauhid kita, Allahus Samad. La syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd. Baginya segala kerajaan, miliknya segala puji, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia kuasa terhadap segala sesuatu. Murnikan tauhid merupakan hal yang harus senantiasa, harus lekat pada diri kita. Diperlukan sebuah kesadaran senantiasa. Kalau kita dalam hidup ini senantiasa untuk terpaut pada Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tasmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah, terpaut hati selalu pada Allah, akan diberikan ketentraman. Maka ujian menjadikan sebuah keniscayaan yang insya Allah dengannya tauhid kita tetap murni, dan akhirnya yakinlah, percayalah, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah Allah akan melapangkan dadamu? Allah akan melapangkan kesadaranmu. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, yang nantinya kalau sudah lapang dada kita, lapang tumbuh kesadaran kita hanya kepada Allah, maka akan diberikan sebuah kelapangan jiwa. Dan kalau sudah demikian, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, akan diringankan beban yang kita hadapi atas ujian. Kalau sudah demikian, alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu, artinya ujian itu akan diringankan, dibereskan, dimudahkan, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa rafa'na laka dzikrak, akan diangkat derajatmu. Zikrak maknanya ingatanmu selalu terpaut pada Allah, untuk dimurnikan tauhid kita, selalu terpaut kepadanya. Kalau sudah demikian, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada terbentang kemudahan. Fa idza faraghta fansab, apabila selesai satu urusan, lakukan yang lainnya, bersegera untuk yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, akhir ayat ini, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah tempat kembali berharap. Hakikat ujian untuk memurnikan tauhid kita, la ilaha illallah. Semoga Allah rahmati berkahi ridho kita, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.